Sedang cari pesantren bagus? Kafilah International Islamic School merupakan pesantren modern dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memadukan kurikulum umum dan diniyah serta tahfidz Al-Quran. Berbagai prestasi dan penghargaan telah kami raih. Kami membuka pendaftaran untuk program reguler dan beasiswa di tingkat MTS serta program reguler di tingkat MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kafilah TV, bagaimana kabar kalian pada saat ini? Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dari alumni Angkatan 9 Kafilah International Islamic School, yaitu Ananda Fawazul Firdaus. Yang beliau ini sudah diterima di beberapa univ luar negeri ya, yang ada di Jerman, Amerika, dan yang lainnya. Jadi di sini kita ingin berbincang sedikit lah dengan teman kita yang satu ini, yaitu Fawaz. Bagaimana beliau bisa meraih semua cita-citanya tersebut dan bagaimana kiat-kiat beliau meraih cita-cita tersebut. Oke, sebelum kita mengarah ke sana, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Fawazul. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Jul? Udah lama nih kita nggak ketemu kan? Alhamdulillah sehat-sehat baik kok. Ya, pertanyaan pertama saudara Fawaz, kenapa sih Fawaz tuh milih univ di luar negeri gitu? Kan banyak kan univ-univ di dalam negeri yang bagus juga dalam hal pendidikannya, dalam hal lulusannya. Itu kenapa motivasi Fawaz supaya mengambil gitu univ di luar negeri? Ya ini sih, saya punya prinsip kalau kita ingin mencari suatu ilmu atau mempelajari suatu ilmu, ya maka ya kita harus belajar dari pusatnya, dari sumber ilmunya. Nah, di mana ilmu itu kualitasnya yang tingkat tertinggi gitu. Ya jadi ya sebagaimana kita tahu, harus kita akui ya universitas di luar negeri baik dari kualitas pengajaran maupun keilmuan dalam ilmu teknik, dalam kasus saya lebih baik dibandingin universitas di dalam negeri. Jadi ya saya ingin menuntut ilmu di tempat yang terbaik gitu. Jadi ya akhirnya saya pilih luar negeri, itu yang pertama. Lalu yang kedua karena universitas luar negeri itu kan beragam ya, jadi banyak siswa-siswa juga dari negara lain. Nah, adanya siswa-siswa dari negara lain itu kan akan membuka pemikiran kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengenal banyak orang-orang dari beragam kultur, berbagai budaya. Jadi pengetahuan kita, pemahaman kita tentang orang-orang ini bisa lebih baik karena di sana terdapat banyak sekali jenis-jenis orang gitu. Dan ya mungkin itu. Ya, tadi motivasi saudara Fawaz ini yang pertama adalah menuntut ilmu tuh harus di tempat yang memang ilmu itu berkembang gitu kan? Iya. Ya, dan kedua adalah tadi bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah dan mempelajari kultur mereka sehingga kita dapat mudah beradaptasi selanjutnya, ya kan? Iya, betul sekali. Jadi itu dua motivasi saudara Fawaz mengapa mengambil universitas luar negeri. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jadi Fawaz diterima kan di beberapa universitas luar negeri. Nah, berapa nih jumlah tepatnya Fawaz diterima di univ luar negeri? Dan itu tuh di mana aja? Dan jurusan apa aja? Dan di negara mana aja? Bisa tolong disebutkan? Jadi kemarin tuh saya daftar di 14 universitas. Oh, 14 universitas. 8-nya diterima, 6-nya ditolak. Wis. Nah,
8 itu diterima pertama di Arizona State University, terus Illinois State University, Illinois Institute of Technology, Pennsylvania State University, Hofstra University, IUPH, University of Applied Science Germany, terus University of New South Wales Australia, terus University of Toronto sama University of Calgary. Nah, untuk negaranya tadi 4 ada di Amerika, US, ada di Kanada, Australia sama Jerman. Bisa disebutin nggak tuh jurusannya apa aja atau memang satu jurusan semuanya? Satu jurusan sih, computer science semua, ilmu komputer. Jadi tadi telah disebutkan bahwa memang berbagai universitas telah menerima saudara Fawaz ya di berbagai macam negara dengan satu jurusan yaitu computer science, betul? Betul. Nah, setelah berbagai banyak tadi yang disebutkan oleh Fawaz, jadi apa pilihan terakhir Fawaz yang Fawaz ambil untuk Fawaz kuliah nantinya? Insya Allah sih saya akan ngambil di Arizona State University di US, di Amerika tepatnya. Oh. Nah, itu jurusan apa dan kapan mulai belajarnya? Atau memang sudah mulai belajar dengan daring atau memang ditunda dulu untuk semester 1 ini? Untuk jurusan tadi sama semua kan computer science, komputer bahasa Indonesianya. Lalu mulai kuliahnya sih insya Allah Januari nanti. Karena ditunda jadi Januari karena pandemi. Oh. Itu ya, jadi mulai belajarnya Januari ya karena memang pandemi sedang mengganggu ini. Mengapa kok nggak daring gitu seperti PTN-PTN di Indonesia? Kan PTN di Indonesia memilih untuk belajar daring supaya bisa melanjutkan akademis mahasiswanya. Mengapa kok Arizona State University ini memulai pelajaran pada Januari gitu? Ada alasan tertentu nggak? Jadi kalau di Amerika tuh memang umum masuknya mahasiswa tuh ada di dua waktu, antara Januari atau Agustus kan kayak biasanya kalau. Nah, jadi kalau mereka ngasih pilihan antara kita masuk sekarang tapi mungkin masih di online daring atau mungkin nanti Januari dengan harapan bisa offline gitu, jadi bisa langsung datang kelasnya. Nah, ya saya pilihnya nanti Januari. Oh iya, bisa. Terus tadi udah disebutin motivasi Fawaz, di mana Fawaz ini keterima kampus dan jurusan apa saja. Dan ini pertanyaan ini selanjutnya adalah bagaimana sih trik-trik Fawaz supaya bisa keterima di berbagai universitas luar negeri itu? Bagaimana? Bisa tolong berbagi tips and trik supaya adik-adik kelas kita bisa meniru lah, melanjutkan perjuangan Fawaz ini di luar negeri sana. Kalau tips and trick yang paling pertama kita harus tentuin dulu tujuannya. Jadi tujuan itu penting karena tujuan itu akan memotivasi kita nantinya. Jadi selama periode ini itu kan berat kan, kita perlu menyiapkan ini itu dan kalau misalnya kita nggak punya tujuan yang kuat, kita nggak punya pertanyaan mengapa itu tujuan, maka ya akan sulit gitu. Kita akan merasa males, capek, ya akhirnya kurang motivasi gitu. Jadi yang paling penting itu adalah kita punya tujuan. Jadi kenapa sih, kita ingat-ingat dulu pertama kenapa sih emang kita mau kuliah di luar negeri itu. Nah, lalu selanjutnya yang kedua adalah persiapan yang matang karena saingannya juga banyak kan. Nah, terus apa sih yang bikin kita unggul dari saingan lain? Ya yang paling dasar itu adalah persiapan gitu. Jadi semakin lama persiapan maka tentu aja kita semakin punya leverage, semakin punya keunggulan. Jadi penting sekali kita pun persiapan sejak lama. Kalau saya dulu dari kelas 2 SMA tuh
semester 2 udah mulai udah mulai belajar yang harus dipersiapkan, mulai dari tes-tesnya, terus esai dan semacamnya. Dan ya mungkin itu sih sekarang tips and triknya. Iya, itu tadi ya sudah disebutkan oleh Saudara Fawaz beberapa tips and trik supaya kita bisa melanjutkan kuliah kita di universitas luar negeri. Yaitu yang pertama adalah menetapkan tujuan kita, dan yang kedua adalah mempersiapkan diri sejak awal ya. Yaitu memang penting untuk preparation ke depannya. Terus tadi sudah dibeberkan tips and trik Saudara Fawaz nih. Terus apa aja sih yang harus disiapin supaya bisa kuliah di sana tuh? Ya misal ada skill bahasa kah atau tes TOEFL atau yang lainnya. Mungkin bisa sedikit diceritakan lah apa yang disiapkan dulu Fawaz ketika sebelum tes kampus ini. Kalau saya dari pengalaman saya kemarin daftar-daftar, yang pertama dibutuhkan tuh saja bahasa ya. Jadi kalau di negara yang berbahasa Inggris, di universitas berbahasa Inggris tentunya butuh TOEFL atau IELTS. Nah, selain bahasa tadi juga biasanya ada ini standardized test atau tes terstandarisasi gitu loh. Dari tes. Nah, memang setiap negara itu berbeda-beda. Cuma salah satu yang paling sering digunakan itu namanya SAT, Scholastic Aptitude Test. Nah, itu sebenarnya kayak mirip UTBK sih ke Indonesia. Jadi kayak UTBK-nya untuk universitas luar gitu. Nah, tapi ya tentu aja berbeda-beda. Ada yang pakai SAT, ada yang pakai A-level, ada yang pakai ya beda-beda sih. Ada yang dari universitasnya dia punya tes seleksi sendiri. Nah, mungkin itu. Lalu personal statement atau esai gitu. Jadi biasanya itu tulisan yang menceritakan tentang diri kita, siapa kita, atau mungkin di universitas biasanya ngasih pertanyaan-pertanyaan tertentu yang harus kita jawab gitu mengenai diri kita, mengenai pengalaman kita, mengenai kepribadian kita, atau yang ada yang lain. Mungkin itu aja sih. Ya, itu tadi beberapa hal yang harus disiapkan ya supaya kita bisa berkuliah nantinya ke luar negeri. Terus pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau selain itu mungkin umum kali kayak rapor. Ya, itu persiapan ini ya, dokumen. Biasanya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa aja sih yang sudah Fawaz siapkan untuk belajar dan berangkat ke sana? Mungkin sudah mempelajari sedikit ilmunya atau mempelajari sedikit kultur budaya di sana, apa aja sih, bisa tolong diceritakan lah. Yang pertama sih yang harus disiapkan mental. Mental Perlu sekali untuk disiapkan karena kita kan berada jauh dari rumah kan ya, di negeri orang yang bahasanya pun bukan bahasa utama kita, lalu budayanya berbeda. Iya. Mental tuh sangat diperlukan karena ya kita sangat benar-benar jauh dari zona nyaman gitu. Iya sih, benar. Nah, itu salah satu alasan juga kenapa saya milih dia, karena itu mendorong kita keluar batas gitu kan. Kita benar-benar keluar dari zona nyaman gitu kan. Biasanya kita udah enak gitu kan, kalau misalnya kita di dalam negeri kan kayak kita ngobrol sama temen kenalan gitu kan masih oke ya. Kalau ini kan benar-benar beda gitu. Nah, itu mendorong kita gitu karena kita benar-benar keluar dari zona nyaman kita. Iya. Akhirnya keluar dari zona nyaman itu ya akhirnya mengharuskan kita atau mendorong kita untuk berimprovisasi, mengeksplorasi. Jadi banyak area ilmu baru kita dapatkan. Itu makanya gunanya pentingnya mental gitu, karena memang diperlukan mental yang kuat. Iya sih. Agar nggak tertekan karena kultur shock gitu kan, karena memang kulturnya berbeda. Jadi seringkali itu mahasiswa Indonesia yang keluar negeri itu yang kena kultur shock gitu. Nah, untuk mengatasinya ya perlu mental yang kuat. Terus ya mungkin walaupun kita punya TOEFL gitu ya, cuma kita punya TOEFL atau sertifikat bahasa lainnya, ya tentu aja kita harus terus kalau kita mau keluar negeri kita harus sering mempraktekkan bahasa yang akan kita gunakan nantinya. Ya walaupun kita tahu paham ya, cuma kalau kita nggak praktekkan masih lama-lama hilang lah ya. Kaku kan ya. Kaku. Nah, jadi benar.
harus terus dipraktekkan sih bahasanya kan digunakan untuk kuliah nanti. Ya mungkin sama ya jauh lebih baik kalau kita nyari informasi itu udah banyak sekarang gitu namanya, nanti kira-kira kotanya ini seperti apa, atau mungkin kita mau ikut organisasi apa aja di sana, nanti milih kelas apa aja. Nah itu kan ya semakin awal kita persiapkan maka akan semakin baik nantinya. Mungkin itu. Tadi jangan kultur shock gitu ya. Kalau boleh tahu di sana tuh apa kayak UKM ya, di Indonesia tuh bahasanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Jadi di sana tuh ada apa aja sih UKM-nya? Misal tolong diceritain apakah ada kayak BEM, DPM atau yang lainnya. Bisa tolong diceritakan. Ada. Jadi malah banyak banget. Kalau biasanya kalau di Indonesia cuma ada BEM, ada ini kan. Nah, kalau itu tuh malah ada kayak organisasi regional gitu. Jadi misalnya organisasi untuk siswa-siswa Asia Tenggara, Southeast Asian itu ada. Ada organisasi untuk setiap negara, mungkin organisasi pelajar Indonesia ada juga. Terus ada ya misalnya dari Eropa, dari itu biasanya beda-beda sendiri organisasinya. Terus ada juga yang keagamaan ya, Islam juga biasanya pasti ada organisasinya di situ. Iya, Rohis ya. Ya Rohis ada. Nah terus ada juga ya minat bakat, misalnya kayak robotika, terus ya pasti ya sebenarnya sama sih, dan mungkin saya rasa lebih banyak dibanding Indonesia gitu. Iya. Tadi setelah disebutkan beberapa himpunan mahasiswa dan yang lainnya, itu Fawaz ini ada motivasi atau ada tujuan nggak, cita-cita mau masuk himpunan mana gitu? Yang harus sih Rohis kayaknya. Wah, supaya menjaga agama ya di negeri orang. Saya juga berencana untuk ikut organisasi komputer atau ya semacamnya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, nah Fawaz ini kan di kafilah atau di pondok sebelumnya kan telah menyelesaikan hafalan Fawaz 30 juz ya, alhamdulillah. Adakah ayat yang menjadi favorit Fawaz? Nah, kenapa sih ayat ini bisa menjadi favorit Fawaz dan bisa sedikit dibacakan? Ya ada banyak sih kalau dari ayat. Dari ayat ada, dari hadis ada, mungkin saya sebutin hadis dulu deh. Iya, hadis boleh. Satu yang khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baiknya. Jadi ya makanya ya saya ingin bisa berkontribusi bagi agama, bagi negara. Itu salah satu yang mendorong saya. Lalu kalau dari ayat, sebenarnya yang favorit saya sih surat Al-Asr. Yang apa nih? Soalnya Al-Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita nih manusia nih sungguh waktunya nih sedikit sekali di dunia ini kan. Iya, betul. Dan kebanyakan dari kita nih orang-orang yang rugi, kecuali orang yang dapat manfaatkan waktunya dengan baik, yaitu dengan beriman kepada Allah, lalu beramal soleh, memberikan manfaat bagi orang lain contohnya, lalu dan saling menasihati kan, kesabaran. Nah, mungkin itu aja ya. Jadi dari hadis tadi telah disebutkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, dan dari ayat adalah wal asr dan seterusnya. Jadi ini kita ke pertanyaan terakhir ya dari kita, yaitu adalah motivasi dan pesan untuk pemirsa Kafilah TV ini. Ya terkhusus untuk adik kelas kita, yaitu angkatan bawah-bawah kita, tertuju kepada angkatan kelas 6 yaitu angkatan 10. Bagaimana sih bisa Fawaz ini bisa menembus ke universitas luar negeri? Apa motivasi buat mereka dan kesan-pesan lah buat mereka? Oke. Pertama pesan saya adalah tentukan tujuan gitu. Apapun yang kita lakukan nantinya, apapun arah sesuatu yang akan kita lakukan, baik yang besar maupun kecil, nah selalu
tentukan tujuannya gitu loh. Karena atau tujuan atau niat, karena sesuatu hal tanpa ada tujuan atau niat maka akan sia-sia gitu. Jadi penting sekali kalau kita sudah menentukan tujuan arah hidup kita. Dan jangan lupa bahwasanya tujuan utama kita bukanlah dunia gitu. Jadi tujuan kita utama adalah akhirat Allah. Jadi cobalah untuk mencari tujuan tuh, kita ciptakan tujuan yang akhirat oriented gitu. Jadi yang mengarah kepada akhirat, bukan kepada dunia saja gitu. Jadi apapun yang akan kita lakukan, baik kita jadi ustadz atau guru atau jadi insinyur atau dokter atau arsitek ataupun apapun lainnya, niatkan itu untuk akhirat gitu. Terima kasih ya atas waktunya dan motivasi-motivasinya. Jujur saya sangat termotivasi sekali dengan ucapan teman saya Fawaz Firdaus ini. Semoga Fawaz diberikan kelancaran nanti pada saat kuliah, pada saat hidup di sana, dan semoga pemirsa Kafilah TV dapat mengambil faedah dan manfaat dari ucapan-ucapan Fawaz pada kali ini. Jangan lupa ya pemirsa, like, subscribe, dan komen supaya bisa mengikutilah acara-acara kita di Kafilah ataupun yang lainnya. Kita bertemu lagi di program Bincang Alumni selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Fawaz atas waktunya.